Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Satu, kembali lagi menyapa dalam suasana yang berbahagia. Tentunya masih dalam bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan. Dimana lagi kalau bukan di acara Lentera Ramadan, terangi hati, tebar kebaikan. Bersama saya Elis Nawati dan pada kesempatan kali ini ditemani oleh saya Lailatul Ima yang akan menemani Sobat Satu selama beberapa waktu ke depan. Dan juga Elis, ini kita barusan ini ya bisa berdua kayak gini. Betul sekali Ima, kesempatan yang luar biasa. Iya betul banget. Tapi Elis, sebenarnya kita nggak hanya berdua saja pada hari ini. Kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa sekali. Beliau adalah Dr. Muhammad Muntahibun Nafis, Magister Agama. Sapa Sobat Satu Pak Nafis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Satu dimanapun Anda berada, tetap sehat, salam puasa Ramadan, lancar dan berkah selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Pak Nafis, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan membahas hal yang sangat dekat dengan kita ya, Betul Ima. banget. Dan mungkin juga setiap hari itu kita melakukannya. Betul sekali. Apa itu? Ini masih ada kaitannya erat dengan ibadah ya. Betul. Karena ibadah itu sendiri kan katanya di dalam ibadah itu sebenarnya ada doa. Doa, betul Nah, banget. tapi yang menarik Sobat Satu, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas tuntas nih tentang menyelami hakikat dari doa itu sendiri. Sebetulnya doa itu seperti apa? Kemudian kita dimaksud berdoa itu ketika ngapain sih sebetulnya ya? Betul, dan etika-etika dalam berdoa itu sepertinya apa aja kira-kira? Tuh, akan dibahas langsung oleh Pak Nafis. Baik, Mbak Elis, Mbak Ima, bahwa kita selaku umat yang beragama, umat Islam ini tentu dalam rutinitas keseharian ini akan senantiasa menyandarkan semuanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Apapun dalam kehidupan kita. Bahkan tadi disampaikan Mbak Elis bahwa dalam sholat pun sebenarnya itu juga mengandung doa. Sebenarnya doa itu seperti apa sih? Doa itu apa kan begitu? Doa itu adalah pengharapan, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berdoa maka pada dasarnya disitulah kita sedang mengikrarkan diri, menyatakan diri bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah. Manusia yang tanpa ada daya upaya apapun kecuali kita bersandar kepada Allah yang Maha Kuasa. Maka doa senantiasa kita panjatkan karena memang doa ini adalah harapan kita, keinginan kita yang kita sampaikan kepada yang Maha Kuasa, yang Maha segalanya. Dan tentu dalam kehidupan sehari-hari kita ada keinginan nih, ada kebutuhan, ada cita-cita, ada apapun kira-kira begitu ya Mbak Elis, Mbak Ima. Nah maka ada satu ungkapan bahwa doa mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya atau intinya ibadah. Maka sholat pun di situ ada doa. Tapi tentu tidak cukup, harus kita sholat hanya doa saja, tidak cukup Mbak Elis, tidak cukup. Nah dalam berdoa ini tentu ada hal-hal yang perlu kita perhatikan bersama. Bagaimana sih sebenarnya doa yang harus kita panjatkan? Atau sebenarnya sebelum ke sana doa itu seperti apa sih? Apakah Allah mengijabah atau seperti apa? Nah, ada tiga hal saya kira yang menjadi perhatian kita bersama. Bahwa semua doa yang kita panjatkan kepada Allah itu sebenarnya semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tiga nih. Satu, doa itu adalah ketika kita memohon kepada Allah, misalnya, ya Allah, uang ya Allah, misalnya begitu. Ya Allah, motor NMAX ya Allah, misalnya begitu. Kayaknya paling sering ya. Nah, aduh. Iya kan, anak kos kan. Nah, ya Allah, doa ya Allah, minta uang ya Allah, besok bayar SPP ya Allah. Nah, pada macam yang pertama ini maka di situ Allah langsung mengijabah. Tiba-tiba besok datang ke kos, ada teman, ada saudara, ada siapapun yang ternyata ke situ membawa uang sesuai kebutuhan kita. Artinya doa kita langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung diijabah. Yang kedua macamnya yaitu doa kita misalnya ya Allah minta uang ya Allah begitu. Ternyata sampai besok tidak ada yang datang. Ditunggu-tunggu teman juga tidak datang misalnya begitu. Nah ternyata uang itu diturunkan Allah minggu depan. Kenapa seperti itu? Allah lebih tahu kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Harus dibedakan Mbak Elis. Keinginan kita itu apapun kita ingin gitu ya. Tapi sebenarnya belum tentu itu kebutuhan kita. Nah tadi doa minta uang tiba-tiba datangnya minggu depan. Wah gimana sih ya Allah kok minggu depan? Ternyata minggu depan itu waktu pembayaran UKT. Nah itu kebutuhan kita hari itu. Artinya doa yang kita
panjatkan kepada Allah diijabah, tapi ditunda waktunya, tidak ketika kita berdoa. Macam yang ketiga yaitu bahwa doa yang kita panjatkan, permohonan yang kita harapkan kepada Allah itu tidak diijabah langsung, juga tidak ditunda waktunya, tapi ternyata diganti oleh Allah dengan yang lebih bermanfaat dan barokah untuk kehidupan kita. Contoh, ya Allah minta uang ya Allah, ternyata tidak diijabah. 1 minggu tidak datang juga, tidak diijabah. Ternyata 2 minggu setelah itu kita naik motor misalnya, naudzubillah min dzalik, tiba-tiba di depan kampus kita misalnya akan diserempet kita, tapi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya permohonan uang kita kepada Allah diganti dengan keselamatan kita di jalan tadi itu. Masya Allah. Gitu Mbak Elis, Mbak Ima. Oke Pak, kalau kan kita itu berdoa ya, berdoa di sholat atau mungkin waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Tetapi tadi kan Bapak bilang bahwasanya sebenarnya Allah itu mengabulkan doa kita ketika kita butuh. Tapi ketika waktu seumpama saya hari ini berdoa, tapi baru dikabulkan minggu depan. Nah, dalam waktu saya menunggu dikabulkan itu, saya berprasangka, ya Allah ini gimana sih kok nggak dikabulkan? Kita kan memiliki prasangka buruk kepada Allah. Nah, kalau seperti itu gimana tuh Pak? Iya, jadi begini, doa itu diijabah, akan cepat dikabulkan oleh Allah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. 1, bahwa apa yang kita mohonkan itu sesuai dengan yang kita ucapkan. Contohnya, kita sedang makan nih, maka tentu doanya doa makan. Allahumma barik lana bima rozaqtana, kan begitu. Nah, ketika kita doa makan ternyata doanya bepergian, tidak cocok kan? Nah, maka yang pertama harus sesuai antara permohonan dengan yang kita lafadzkan itu. Yang kedua, bahwa ketika berdoa itu tentu ada hal-hal atau etika-etika yang perlu kita lakukan. Itu diantara untuk mempercepat doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan etika diantara yang pertama adalah yang disampaikan Mbak Ima tadi, selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah pasti akan mengijabah. Cuma kapan diijabahnya dikabulkan belum tahu. Ya Allah nikah ya Allah. Setelah wisuda nikah ya Allah misalnya begitu. Ya, ternyata belum diijabah oleh Allah. Kenapa? Ternyata masih menunggu calonnya akan selesai wisuda S2. Masuk Pak Iko. Kira-kira begitu. Yang pertama etikanya begitu, Pak. Harus selalu husnudzon, jangan pernah suudzon. Yang kedua, etika dalam berdoa itu adalah bahwa kita dalam kondisi suci. Upayakan kalau bisa kita dalam kondisi wudhu, dalam kondisi suci. Nah, kalau bisa ya, kalau tidak bisa misalkan di jalan, barusan ini kentut kemudian berdoa, tidak apa-apa. Tapi etika terbaik yang utama adalah kita dalam kondisi suci. Yang selanjutnya adalah kita menghadap kiblat. Karena Rasulullah itu senantiasa berdoa menghadap ke kiblat. Maka kita meniru meneladani Rasulullah. Yang selanjutnya jangan pernah berdoa tanpa membaca sholawat di awal dan di akhir. Karena ada kaul dari ulama yang menyatakan bahwa doa kita akan masih menggantung manakala belum kita membaca sholawat kepada Nabi. Nah, maka di awal kita mulai dengan sholawat itu kan banyak. Ada yang pendek, ada yang panjang dan sebagainya, tergantung kebutuhan kita. Kira-kira begitu. Yang selanjutnya adalah bahwa jangan pernah berdoa untuk keburukan. Nah, ini etikanya. Jangan pernah, karena itu merupakan sesuatu yang tidak etis, tidak baik memohonkan kejelekan kepada Allah untuk orang lain. Ya Allah, semoga teman saya itu kecelakaan, ya Allah, tidak boleh. Tapi kalau, boleh. Mohon maaf nih Pak, memotong ya. Kalau seumpama kepleset nih, maksudnya kepleset itu dalam artian kita udah terlanjur sakit hati terus, aduh biar kamu gak dendam. Maksudnya gak sengaja berdoa buruk itu gimana? Nah itu doa yang tidak baik, maka harus segera minta ampun kepada Allah. Astagfirullah, mohon maaf ya Allah. Ya, gitu kira-kira begitu. Tidak jadi ya Allah, tidak jadi gitu. Jangan dikabulkan ya Allah. Ya, kira-kira begitu. Karena tidak boleh, itu tidak etis. Berdoa keburukan itu tidak etis, Mbak Elis. Kemudian etika-etika berdoa yang lain adalah diantaranya tentu kita lihat waktu dan tempatnya. Karena ternyata waktu dan tempat ini juga ada fadilah-fadilahnya. Contoh nih, bagi yang putra misalnya, antara khutbah pertama dengan khutbah kedua itu antara waktu yang mustajabah untuk berdoa. Nah, yang kedua misalnya waktu yang mustajabah lagi, ya tentu ini ada satu malam yang
luar biasa yang melebihi dari 1000 bulan. Disebut Lailatul Qadar. Nah, ini waktu-waktu mustajabah. Kemudian ada juga yang waktu mustajabah itu ketika teman-teman misalkan ada sobat-sobat semuanya ada di Arafah misalnya. Di Arafah. Itu juga termasuk waktu yang mustajabah. Nah, di antara tempat-tempat yang mustajabah ternyata Allah juga memberikan tempat-tempat yang mustajabah. Allah masuk ada tempat yang berbeda ketika berdoa. Ada dong. Satu, teman-teman di Raudhah. Nah, sudah pernah ke Raudhah belum, Mbak? Ya, belum, Mbak. Semoga kita semua segera diberangkatkan ke sana. Amin. Alhamdulillah saya sudah tahadus bin nikmah 2 kali haji gratis. Umrah sudah kira-kira beberapa belasan kali lah gratis semuanya. Di Raudhah itu antara rumah atau makam Rasulullah hari ini dengan mimbarnya Rasulullah. Ini Raudhah min riyadil jannah. Taman di antara taman-taman surga yang di bumi adalah Raudhah ini. Maka pasti berebut ini. Kalau di sana umroh, haji pasti berebut. Bahkan hari ini kalau masuk ke sini harus scan barcode. Agar tidak desak-desakan begitu. Nah, itu Raudhah. Ada Multazam. Ada juga tempat pertemuan antara Nabi Adam dengan Siti Hawa. Ada di Jabal Rahmah. Nah, ini masih banyak sekali tempat-tempat dan waktu-waktu yang mustajabah seperti ini yang harus kita perhatikan sebagai sebuah etika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Mbak Elis, Mbak Ima. Oke. Dan yang menarik juga kan ketika kita berdoa gitu kita mengungkapkan apa yang kita inginkan kan pasti, Betul. Pak. Boleh nggak sih menginginkan hal-hal yang berkaitan dengan urusan dunia? Iya. Saya tuh pernah berdoa ketika di Raudhah dan di Multazam itu apa? Ya Allah, segera profesor ya Allah. Boleh nggak? Sah. Karena itu kebutuhan manusia. Dan Allah Maha tahu. Selama itu demi kebaikan juga ya, Pak? Iya. Kan itu bukan sesuatu yang buruk kan? Iya. Gitu. Jadi boleh. Kebutuhan duniawi kita doa mohon kepada Allah itu kan maha segalanya kan. Maka kita mohon saja apapun kita minta kepada Allah. Cuma begini. Kalau kalangan-kalangan, jadi dalam beragama itu kan ada tingkatan ya, syariat, thariqah, ma'rifat, hakikat kan begitu ya. Betul. Nah, di tingkatan-tingkatan syariat itu maka diajarkan banyaklah berdoa. Banyaklah berdoa. Apapun, sudah sebutkan semuanya. Bahkan ada satu qaul dari ulama yang menyatakan bahwa perbedaan kita dengan Allah adalah kalau Allah itu akan lebih suka kita meminta sebanyak-banyaknya. Allah lebih suka. Tapi bandingkan dengan manusia. Kita semakin banyak minta kepada teman, kepada manusia, minta tolong dong kerjakan makalah ini misalnya. Minta tolong dong traktir. Semakin banyak meminta, tidak akan semakin suka. Semakin tidak suka malahan kan begitu. Tapi Allah semakin suka kalau kita memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Itu bedanya. Maka berdoa saja sebanyak-banyaknya. Namun nanti kalau sudah tingkatannya naik, ada thariqah, ma'rifat, hakikat, maka beberapa wali itu yang tidak mau berdoa karena merasa malu. Tidak pantas untuk memohon kepada Allah selama dirinya masih banyak salah dan dosa. Jadi kita harus bisa menempatkan diri di mana ini kita menjelaskan ya, apakah kita harus berdoa semuanya dunia akhirat. Maka kalau secara umum begitu, ayo enggak apa-apa, kita doa saja. Enggak usah takut, enggak usah malu karena ini secara umum begitu. Tapi kalau Mbak Elis, kemudian Mbak Ima dan juga sobat satu dimanapun Anda berada, kalau sudah tingkatannya sampai pada wali begitu, enggak usah berdoa. Karena Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan. Ya, kira-kira begitu. Karena sini sudah langsung nyambung kepada yang di sana. Sinyalnya nyambung karena ada wifi di sana. Tinggal download dari atas saja selesai. Sudah selesai. Itu gini. Ini saya ingin menjelaskan yang hari ini kita dimudahkan dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini untuk menerangkan beberapa pemahaman tentang agama. Contoh, bahwa doa itu diantara hal yang berkaitan dengan rohani kita atau spiritualitas kita atau hati kita dan batin kita. Nah sebenarnya roh, hati, batin kita ini kalau ibarat handphone maka itu sebenarnya kartu yang ada di handphone itu. Kartu itu akan berguna manakala satu ada paketan, yang kedua sinyalnya nyambung. Iya. Iya kan? Betul. Ya, kalau kita nggak punya paketan, sinyal nyambung, tapi kita harus mendekat kepada wifi. Wifi kita siapa? Nabi. Disitulah konsep ada tawasul. Doa kita akan nyambung ke sana. Ya sudah, kita sambungkan wifi kepada Nabi. Nabi langsung nyambung kepada Allah kok. Kan begitu. Maka ada sholawat tadi itu diantaranya agar nyambung wifi kita itu kepada Allah. Di sana itu sudah ada server, ada cloud besar begitu. Isi dunia seakhirat ada semua di sana. Nah tinggal mau diturunkan enggak. Bisa share it enggak kita, bisa download atau enggak. Nah kalau kita nyambung ya bisa. Para wali tidak ada kesulitan untuk itu. Kita bayangkan Sunan Kalijogo 3 tahun kan,
menunggui tongkat Mbah Sunan Bonang dalam rangka apa? Dalam rangka untuk download cloud yang ada di atas sana. Sehingga Sunan Kalijaga itu bisa ngapain saja. Bisa apapun saja. Nah gitu. Maka hati kita ketika kita berdoa harusnya begitu itu. Kita kalau diajarin para guru-guru kita itu misalnya ada tawasul, menyebut para wali, ya kan, nabi, orang tua kita, kakek kita, leluhur-leluhur kita. Dalam rangka apa? Ini tadi agar nyambung ke sana, sehingga kalau sudah nyambung, nah sudah dekengane pusat. Nah, kira-kira begitu. Oke. Ya. Dan juga berarti kan kalau berdoa tentang urusan dunia boleh. Boleh, Dan boleh. malah boleh. sebaiknya kita berdoalah Berdoa saja sebanyak-banyaknya. Termasuk berdoa secara spesifik banget sampai disebutkan. Iya, itu bahkan lebih jelas itu spesifik. termasuk nyebut nama orang juga Enggak boleh. masalah. Nah, Karena ini ada sesuatu nih, ada sesuatu ini kayaknya nih. Mulai. titipan dari Sobat Satu nih tadi suruh nanyain. Oh gitu, boleh. Jadi sebut saja namanya. Tapi sekali lagi harus husnudzon kepada Allah. Ya Allah, saya sudah menyebut nama si A, tapi kok malah si B yang keluar, ya Allah. Ya. Jangan suudzon. Husnudzon bahwa itu yang terbaik untuk kita yang diberikan Allah kepada kita. Itu menjadi etikanya. Kalau sekali saja kita suudzon, wah sudah, itu akan berefek tidak baik dalam diri kita. Kenapa? Karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau kita prasangka baik dengan Allah, maka Allah juga seperti prasangka kita itu tadi. Oke, tapi Iya. kalau kayak gitu tadi ya Pak, kita kan spesifik menyebut Iya. ciri-cirinya seperti Iya. itu. Tapi kalau nanti didatangkan yang tidak sesuai apa yang Iya. kita doakan, kan Iya. kita harus ikhlas. Iya, Tapi betul. tapi kadang itu beberapa ada yang kok ini yang datang berdoa lagi sampai nemu apa yang kita doakan, itu gimana Pak? Nah, ini Maksa. harus Maksa gitu loh, Pak. Ya bukan memaksa Tuhan, enggak juga. Artinya begini, manusia boleh punya keinginan. Tapi sekali lagi bahwa yang akan menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita menyebut nama si A, ternyata yang hadir si B, si C dan sebagainya. Kita tidak menerima ini, doa lagi. Ternyata belum hadir lagi sesuai yang kita keinginan. Ingat, ini keinginan kita. Bisa jadi keinginan ini ada nafsu syahwat yang kita tempelkan dalam keinginan doa itu tadi. Padahal itu bukan kebutuhan yang semestinya yang terbaik untuk kehidupan kita. Nah, maka harus benar-benar, kalau menurut saya itu ya doa yang baik-baik sajalah. Yang baik-baik, ya termasuk sebut nama tadi juga baik sebenarnya. Namun ketika nanti yang datang kok tidak sesuai, ya kita harus siap. Bisa jadi di situ ada ujian juga dari Allah. Coba tak uji dengan yang datang si B, kira-kira bagaimana? Oh ternyata malah ingkar kepada Allah, ya sudah tidak akan dipenuhi yang si A tadi. Tapi ketika sabar si B, oh mungkin ini jembatan untuk menuju si A misalnya. Untuk kenal kepada si A harus lewat si B dulu. Bisa jadi kan? Karena banyak jalan menuju Roma. UIN 1. Oh, Jangan rumah terus, dong UIN 1 lah. Iya. Soalnya kalau ke UIN 1 udah sering ya, setiap hari. Tiap hari juga kita kesini, Lis. Oke. Oke. Dan itu tadi juga dikaitkan bahwasanya kita boleh spesifik, tapi istilahnya, sesemangat-semangatnya kita dalam berdoa, segigih-gigihnya kita terhadap keinginan kita harus tetap diiringi dengan husnudzon dan juga berarti harus ada ikhlas ya Pak di dalamnya ketika berdoa itu. Ya, husnudzon itu diantaranya juga di situ mengandung juga nilai-nilai keikhlasan. Dan memang ikhlas ini bagian juga hal-hal yang ya kelihatannya mudah mengatakannya tapi sulit untuk menjalaninya. Ikhlas, sabar gitu kan, tulus gitu. Gambaran ikhlas itu begini. Maaf ini mungkin agak sesuatu yang ya di waktu yang seperti ini mulia mungkin saya menyebutkan sesuatu yang kurang enak didengar, tapi ini contoh yang paling enak. Mohon maaf, misalkan ketika kita BAB, ya kan, kemudian setelah BAB itu kan sudah pernah kita pikir apa yang kita tinggalkan tadi? Tidak. Ikhlaslah itu. Tapi kan susah ya ini. Mana pernah kita berpikir apa yang kita enggak kan? Ikhlas begitu itu. Kira-kira begitu itu. Nah, maka menjadi hal yang ya perlu kita proses bahwa batin ini perlu belajar, perlu pembelajaran gitu loh. Yang terpenting di situ. Maka belajar ini yang menjadi penting bagi kita umat manusia dimanapun kita berada. Bagaikan yang sering saya sampaikan kepada teman-teman mahasiswa biasanya begini. Antara proses ya, saya selalu ketika di kuliah menekankan proses. Bahwa kalau rumus secara umum kan proses tidak pernah mengkhianati hasil. Itu udah rumus yang kita pahami bersama.
Namun yang saya sampaikan kepada teman-teman mahasiswa, santri dan sebagainya, misalnya begini. Nilai kuliah itu penting, tapi menjadikan kuliah bernilai jauh lebih penting. Nilai kuliah itu rapot, ijazah, IPK, cum laude, kemelut apa cum laude? Oh, cum laude ya, bukan kemelut ya. Cum laude sampai 4 koma mungkin kalau ada ya. Itu penting sekali. Karena dengan ijazah bisa ijabsah kan, Mbak? Ya, nyebut nama tadi loh. Iya, saya tahu kok. Nah, nama dengan ijazah itu penting sekali. Tapi ingat, menjadikan kuliah berproses yang akhirnya mandiri, tanggung jawab, amanah, bisa dipercaya, dewasa, jauh lebih penting. Karena inilah proses. Dan hati ini butuh proses. Tidak bisa tiba-tiba kita bisa sabar, bisa ikhlas, tawakal, dan lain sebagainya. Tidak bisa. Karena butuh proses. Dan hati ini adalah sesuatu yang lebih luas daripada dunia ini. Oke. Dan sebagai seorang mahasiswa kan kita tentunya punya cita-cita ya, Im. Betul banget. Kita kuliah, terus berpendidikan sekian tahun. Ini kan pasti juga ada hal yang kita inginkan suatu saat nanti. Peran dari doa ini di dalam proses kita atau di dalam usaha kita itu seperti apa sih? Kan katanya rumusnya ada 3 ya kalau kita berproses itu, ada usaha, doa, dan tawakal. Doa, usaha, dan tawakal. Duit kan? Kan duit, doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal kurang 1. Ada 4 itu kan. Iya, itu maksudnya manakah sebetulnya yang harus kita dahulukan atau harusnya seperti apa sih, Pak? Ya, ketika proses kuliah, kemudian punya cita dan cinta, jangan lupa itu. Cita dan cinta. Jangan cuma cita toh. Cinta dan cinta. Kok diam sih? Cita dan cinta ini menjadi penting loh. Ini memang sudah waktunya, enggak masalah gitu. Nah, ketika proses seperti itu, maka sebenarnya sangat sah saja kita boleh dan harus menurut saya ketika proses belajar seperti ini kemudian kita gantungkan cita-cita itu setinggi langit, enggak apa-apa, gantungkan setinggi-tingginya. Enggak setinggi langit ya, enggak apa-apa. Kalau jatuh masih ada bintang-bintang yang menemani. Nah, kira-kira begitu. Maka ketika nanti seperti apa hasilnya, sudah enggak usah khawatir, itu Allah yang menata. Berproses saja, Allah yang akan menata itu. True story misalnya ya, contoh yang real saya alami sendiri, saya dari desa, bahasa Inggris enggak bisa, ya kan? Tapi ternyata alhamdulillah bisa lolos sampai bisa ke Australia. 1 tahun di sana, ke Melbourne, ke Sydney, ke Canberra. Bahasa Inggrisnya yes no I love you too gitu toh. Tapi ternyata ya alhamdulillah Allah menakdirkan ke sana loh. Artinya gantungkan saja gitu loh. Proses saja semaksimalnya Allah yang akan menentukan. Enggak usah takut, enggak usah khawatir wis toh. Enggak usah mikir ini, hasil ini. Ini urusan Gusti Allah, hak prerogatifnya Allah. Tugas kita hari ini adalah berproses ini, termasuk doa tadi. Termasuk hati dan batin kita. Berproses saja, maka saya yakin proses tidak mengkhianati hasil dan hasil sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka yang penting dipahami untuk teman-teman mahasiswa, mahasiswi, para santri semuanya ini, menurut saya Sobat TV, Sobat 1 TV dimanapun Anda berada, bahwa bagaimana kita berproses dengan sebaik-baiknya itu menjadi kunci utama. Kesuksesan masa dewasa, masa tua, bahkan anak cucu kita, prinsip saya adalah seberapa besar tirakat dan prosesnya masa muda. Sudah lihat saja, seseorang yang berproses betul di masa mudanya, tirakat betul di masa mudanya, saya yakin, kalau tidak masa tuanya yang bahagia, maka anak cucunya yang akan menikmatinya. Para kiai, bunyai, yakin, prosesnya tidak gemen-gemen kalau bahasa kita. Orang gemen-gemen kalau bahasa orang Tulungagungan. Tidak main-main, berproses. Berproses itu juga tidak hanya proses lahir, tapi juga proses batiniah tadi. Doa di antara bagian dari proses batin tadi itu. Maka ketika kuliah, pengen cita-cita seperti ini, kemudian nanti bagaimana hasilnya tercapai, alhamdulillah. Kok belum tercapai, berarti mungkin masih ditunda oleh atau diganti yang lain yang lebih baik dari yang kita minta tadi itu, yang kita cita-citakan. Mungkin begitu, Mbak. Oke, Masya Allah ya Ima. Keren banget ya ampun. Banyak sekali ya ilmu yang barusan kita dapat. Betul banget, dan juga berisi juga banyak-banyak pesan, utamanya kita sebagai seorang mahasiswa. Sebetulnya sudah betulkah kita menempatkan doa itu, dan ternyata doa itu berperan sangat penting, utamanya dalam segala hal yang kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita dengarkan nih kesimpulan dari Pak Nafis tentang materi kita hari ini. Sudah selesai? Iya. Saya kira belum. Gak kerasa ya Pak ya? Masih pengen lama lagi ya Pak. Oke, closing statementnya ya. Ada satu syair yang bagus, satu kata yang bagus. Yaitu
afdolul hub doaul mahbub. Afdolul hub doaul mahbub. Sebaik-baik cinta adalah mendoakan orang yang dicintai. Masya Allah. Walaupun dia tidak pernah ada di samping kita, kita doakan. Siapa itu? Kedua orang tua kita. Mungkin calon kita, calon mertua kita, guru-guru kita. Semua yang kita cinta, dan itu adalah menurut saya yang terbaik. Karena ketulusan hati kita mendoakan yang kita cintai itu adalah bagian dari cinta itu sendiri. Maka ayo kita berdoa sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Ikuti etika dalam berdoa. Tetap husnudzon kepada Allah. Insya Allah, Allah akan mengijabah apa yang kita inginkan dan kita cita-cintakan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Doanya ya Allah. Setelah ini kayaknya nyebut nama deh saya. Terbaca ya. Dan itu tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita pada episode kali ini, Sobat Satu. Jangan lupa ya tadi bahwa sebaik-baiknya mencintai adalah mendoakan yang dicintai. Betul sekali. Jangan lupa terus saksikan Lentera Ramadan hanya di Satu Televisi dan jangan lupa untuk nge-follow seluruh sosial media Satu Televisi. Aku Elisawati dan saya Lailatul Ima beserta Dr. Muhammad Muntahibun Nafis, Magister Agama. Kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai bertemu lagi di Lentera Ramadan. Terangi hati, tebar kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.